sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara semua dalam ibadah online kita kali ini. Saya mengajak kita semua untuk aktif dalam pujian dan penyembahan karena ada kuasa dalam setiap pujian yang kita naikkan. Pastikan pula seluruh anggota keluarga kita untuk ikut beribadah bersama-sama. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara semua. Shalom. Saya percaya kita rindu untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita fokus sama Tuhan. Kita puji Dia. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Surga bergema memasyurkan kebesaran namanya. Lihatlah tingkap surga terbuka, semua ciptaan sujud menyembah Dia. Surga terbuka, semua ciptaan sujud menyembah Dia. Hey, seorang bagi Dia, terpujilah Tuhan, terpujilah namanya. Semesta tinggikanlah namanya, Dialah yang bertata. Terpujilah namanya, memerintah selamanya. Tinggikanlah namanya, Raja segala raja. Biar dunia mendengar, biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Yes, biar dunia mendengar, biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan. Sekali lagi, yes, biar dunia pun mendengar kemuliaan-Mu Tuhan, kuasa-Mu dinyatakan atas seluruh bumi. Yes,
Tuhan. Kau Raja di atas segala raja, Yesus. Kami mau ikuti panggilan-Mu, Tuhan. Kami mau dibentuk, Yesus. Kami mau dibentuk sesuai rencana-Mu, Tuhan. Sesuai kehendak-Mu, Tuhan, dalam kehidupan kami. Yes, Kau mengenal kami lebih dari apapun yang ada dalam dunia ini, Yesus. Yes, hanya Engkau, Yesus. Mengenalku
Shalom saudara-saudara, kita bersyukur kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesempatan kembali kami boleh belajar firman-Mu. Selalu yang menjadi doa kami Tuhan, kiranya firman-Mu boleh menjadi inspirasi, boleh menjadi pegangan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami percaya saat ini kami buka hati kami Tuhan, Engkau yang akan benar-benar mengisi kehidupan kami melalui kebenaran firman-Mu. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Dan firman Tuhan yang kita pelajari hari ini kita ambil dari Yakobus pasal yang kelima. Yakobus pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya akan membaca buat saudara. Saudara perhatikan Alkitab saudara masing-masing di rumah masing-masing. Firman Tuhan mengatakan demikian. Jadi sekarang hai kamu orang-orang kaya, menangislah dan merataplah atas sengsara yang akan menimpa kamu. Kekayaanmu sudah busuk dan pakaianmu telah dimakan ngengat. Emas dan perakmu sudah berkarat dan karatnya akan menjadi kesaksian terhadap kamu dan akan memakan dagingmu seperti api. Kamu telah mengumpulkan harta pada hari-hari yang sedang berakhir. Sesungguhnya telah terdengar teriakan besar karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu, dan telah sampai ke telinga Tuhan semesta alam, keluhan mereka yang menyabit panenmu. Dalam kemewahan kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi, kamu telah memuaskan hatimu sama seperti pada hari penyembelihan. Kamu telah menghukum bahkan membunuh orang yang benar dan ia tidak dapat melawan kamu. Waktu kita membaca ayat ini, terkesan bahwa Alkitab atau firman Tuhan sepertinya tidak berpihak kepada orang-orang kaya. Saya mengatakan terkesan. Jadi kalau terkesan itu artinya itu bukan menjadi satu kebenaran. Itu sebabnya kita harus pelajari apa yang Alkitab maksudkan, apa yang Alkitab katakan. Ya sering kali bahkan kekayaan ya atau mamon itu dianggap menjadi sesuatu yang jahat, yang kurang baik. Nah itu sebabnya kita akan belajar sesungguhnya kita ini bolehkah kita orang Kristen ini menjadi kaya, bolehkah kita memiliki kekayaan. Ya ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul khususnya ketika kita membaca ayat ini. Itu sebabnya hari ini kita akan belajar bersama-sama. Ini dari khotbah seri gereja kita FGF. Ya, khususnya dalam tema game plan, dan kita akan belajar bersama-sama di Yakobus pasal 5 ini. Saya akan memberikan judul OKB. OKB, beberapa orang berpikir langsung, oh ini orang kaya baru gitu ya. Tapi yang membuat berbeda adalah yang dimaksud di sini OKB ini bukan orang kaya baru, tapi orang kaya benar. Jadi B-nya bukan baru, tapi benar. Kita akan belajar bersama-sama, saudara-saudara. Apa yang Alkitab katakan berkaitan dengan orang kaya, ya, atau kalau kita menjadi kaya. Sebetulnya apa sih yang Tuhan maksudkan dari ayat-ayat yang kita baca tadi? Karena jangan sampai kita salah mengerti tentang apa yang firman Tuhan sampaikan ini. Nah, yang dimaksud adalah kata kunci yang penting dari ayat yang tadi kita baca, pasal 5 ayat 1 sampai 6 tadi, yaitu ayat yang keempat. Ayat yang keempat mengatakan, sesungguhnya telah terdengar teriakan besar, karena upah yang kamu tahan dari buruh yang telah menuai hasil ladangmu. Jadi yang pertama, poin yang pertama yang Alkitab katakan, saudara-saudara, yaitu apa? Jangan menjadi kaya dengan cara yang tidak benar. Atau kalau saya buat simpel adalah jangan mencari uang,
jangan mencari harta kekayaan dengan cara yang tidak benar. Ya, tadi jelas ayatnya mengatakan ya kekayaan yang dihasilkan dengan cara yang curang, yaitu apa? Tadi seharusnya upah itu dibayarkan kepada buruh. Ini contoh yang ditulis di sini, saudara, dalam ayat yang keempat. Tetapi kalau orang mencari uang dengan cara yang salah, ya di situ ditulis gambarannya yang Alkitab katakan, ya upah yang kamu tahan dari buruh. Harusnya buruh itu ya diberi upah yang seharusnya mereka mendapatkan, tapi ditahan. Nah, ini orang yang seperti ini itu mencari uang atau mencari kekayaan dengan cara yang salah. Nah, menjadi kaya itu sebetulnya bukan hal yang salah dalam Alkitab. Tapi bagaimana kita menjadi kaya itu penting. Cara untuk kita menghasilkan uang, cara menghasilkan kekayaan itulah yang menjadi penting. Kekayaan yang dihasilkan dengan cara yang curang itulah yang Alkitab tidak mau, saudara-saudara. Ya, harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna. Ayatnya di dalam Amsal pasal 10 ayat yang kedua. Jadi harta benda yang diperoleh dengan kefasikan, dengan cara yang tidak benar itu tidak berguna. Tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Maksudnya sederhana. Tuhan mau supaya kalau kita bekerja, kalau kita mencari uang, ya lakukanlah dengan cara yang benar. Lakukanlah dengan cara yang tidak menyimpang dari firman Tuhan. Memperoleh harta benda dengan lidah dusta adalah kesia-siaan. Maksudnya kita jangan cari uang dengan cara berbohong. Dengan cara menipu, ya kan? Amsal mengatakan, Amsal 21 ayat yang ke-6 mengatakan memperoleh harta benda dengan lidah dusta itu kesia-siaan yang lenyap, ya. Jadi Alkitab tegas mengatakan hal ini. Jadi tidak ada shortcut, saudara. Tidak ada jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan, tidak ada. Tidak ada, saudara-saudara. Amsal pasal yang ke-13 ayat 11 dikatakan harta yang cepat diperoleh itu akan berkurang. Tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit, dia akan menjadi kaya. Katakan amin, saudara-saudara. Saya senang sekali karena jemaat IFGF Living Water adalah jemaat yang sedikit demi sedikit kemudian Tuhan memberkati, ya. Hari ini dari yang enggak punya apa-apa menjadi punya apa-apa. Dan itu bukti bahwa kalau kita mencari kekayaan, mencari uang dengan cara yang benar, ya sedikit demi sedikit, ya atas berkat Tuhan, maka betul-betul kita akan menjadi kaya, saudara-saudara. Ya, jadi saya secara pribadi senang kalau saya melihat jemaat yang saya layani itu akan menjadi semakin kaya. Karena itu tidak sama sekali bertentangan dengan Alkitab. Hanya tadi saya mengatakan cara yang dilakukan untuk memperoleh kekayaan itu yang menjadi penting. Ya, tidak ada jalan pintas. Tuhan mau supaya kita menghasilkan uang melalui kerja keras dan kejujuran. Kalau quote-nya dari Pastor Jimmy Untoro mengatakan kekayaan itu bisa sirna. Kejayaan bisa hilang, tetapi kejujuran akan selalu ada di hati orang benar. Jadi kekayaan itu bisa hilang, kekayaan itu bisa sirna, tapi kejujuran itu adalah kekayaan yang sesungguhnya, gitu saudara. Nah, jadi untuk menjadi kaya, ya maka jalani saja prosesnya. Menjalani prosesnya, jangan melakukan dengan cara yang tidak benar. Ingat, yang penting bukan hanya mengatur uang. Karena ada orang yang mengatakan yang penting itu mengatur uang, tapi cara untuk mendapatkan uang itu juga penting. Ya, itu Alkitab tulis. Nah, itu sebabnya hari ini kita belajar. Ya, kita belajar bersama-sama. Ayo kita betul-betul, ini firman Tuhan itu sederhana ya, simple. Karena ini sangat praktis ya berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita bekerja, kita mencari uang, mencari harta kekayaan. Sekali lagi saya katakan, jangan mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar. Itu yang Alkitab tidak mau. Yang kedua, saudara, yang kedua,
Alkitab mengatakan jangan menggunakan kekayaan untuk hal-hal yang tidak benar. Dari mana ayatnya? Ayat yang kelima tadi dikatakan, dalam kemewahanmu kamu telah hidup dan berfoya-foya di bumi. Kamu telah memuaskan hatimu. Sama seperti pada hari penyembelihan. Maksudnya apa di sini saudara? Maksudnya adalah bahwa yang Alkitab tidak mau, ya kalau kita menjadi kaya, kalau kita diberkati oleh Tuhan, maka kita jangan menggunakan kekayaan itu untuk hal-hal yang tidak benar. Di sini contoh yang diberikan itu adalah hidup dalam kemewahan. Hidup berfoya-foya misalnya. Ya, jadi merasa dia yang sudah mencari uang dan mendapatkan uang, ya, sehingga dia berfoya-foya. Karena ini orang tidak mengerti sebetulnya bahwa sebetulnya siapa sih yang memberikan berkat, siapa yang memberikan kekayaan itu, dan untuk apa sebetulnya Tuhan itu memberikan kepada kita ya kekayaan. Karena mereka nggak ngerti, hidup memuaskan keinginannya. Waduh, dulu waktu belum punya duit, waktu belum punya uang, wah mungkin biasa-biasa. Setelah punya uang, waduh, ya sudah macam-macam keinginannya. Yang dulu nggak punya uang, sekarang punya uang, wah dulu nggak macam-macam, sekarang bisa macam-macam. Karena kalau sudah punya uang itu orang bisa lakukan apa saja gitu. Sini Alkitab kan mengatakan memuaskan keinginannya. Nah itu sebabnya saudara, Alkitab tegas sekali bahwa menjadi kaya itu bukan sesuatu yang salah. Punya harta yang banyak itu bukan sesuatu yang salah. Tapi harus mengerti bahwa Alkitab ingin supaya apa? Jangan menggunakan kekayaan itu untuk hal-hal yang tidak benar. Ya. Untuk hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Nah saudara, untuk apa sebenarnya kekayaan yang kita punya? Ini kan pertanyaan penting saudara. Siapa sumber pemberi kekayaan itu? Kalau kita tahu dan kalau kita mengerti ini, maka kita tidak akan pernah menggunakan uang atau harta kita itu dengan cara yang untuk hal-hal yang tidak benar, saudara. Kita harus mengerti bahwa kalau Tuhan memberkati kita itu supaya kita juga bisa menjadi berkat melalui apa yang kita dapatkan itu, saudara. Kalau kita diberkati oleh Tuhan, maka sesungguhnya Tuhan ingin supaya kita menjadi berkat. Menjadi berkat untuk siapa ya? Untuk orang lain, saudara. Untuk orang lain. Jangan biarkan kekayaan itu menyebabkan engkau kehilangan apa yang penting dalam hidupmu. Atau saya mengatakan uang lah atau harta lah. Jangan sampai menyebabkan engkau tuh kehilangan yang penting dalam hidupmu. Kalau Anda yang pernah nonton film saudara, judulnya memang OKB ya saudara ya, Orang Kaya Baru judulnya saudara. Dikisahkan ada satu keluarga yang hidup miskin dan sederhana. Ini film di bioskop saudara. Meskipun begitu, ada satu keluarga yang hidup miskin dan sederhana, meskipun begitu hidup mereka bahagia. Ini waktu miskin bahagia saudara ceritanya. Saat makan malam mereka punya waktu untuk berbagi dan berbincang-bincang. Dan karena rumah mereka kecil, mereka bertemu terus ya karena rumahnya kecil. Dan tertawa bersama dan seterusnya. Suatu saat mereka mendadak menjadi kaya. Mereka menjadi terfokus pada menggunakan kekayaan mereka untuk mendapatkan apa yang sebelumnya mereka tidak miliki, saudara. Rumah yang besar, ya, mobil, ketenaran, dan lain-lainnya, saudara. Ini yang diceritakan di film itu. Nah saudara, mereka menjadi tidak punya waktu untuk bertemu satu sama lain di rumah. Hubungan mereka menjadi renggang. Walaupun mereka juga menggunakan uang mereka untuk kebaikan, ya berbagi kepada orang miskin, ya untuk berbagi sembako dan sebagainya. Tetapi mereka kehilangan apa yang penting dalam hidup mereka. Nah saudara, itu sebenarnya saya ingin katakan bahwa kita sebagai orang percaya, jangan keliru ya. Alkitab tidak menentang kita itu menjadi kaya gitu saudara. Tapi yang tadi saya katakan, jangan sampai karena kekayaan itu kita kehilangan hal yang penting dalam hidup kita. Ya, jangan sampai. Biarkan uang, ya saya katakan ini saudara, biarkan uang itu tetap ada di tangan kita. Jangan bergeser ke hati kita. Saya harap Anda tahu apa yang saya maksudkan ini saudara. Ya,
Hati-hati, karena apa? Karena kekayaan kita itu bisa menjadi mamon dalam hidup kita. Siapa itu mamon? Mamon itu adalah rivalnya Tuhan. Ya, saingannya Tuhan itu adalah mamon itu, yaitu harta kekayaan. Itu sebabnya saudara, tadi saya katakan biarkan uang itu tetap ada di tangan kita. Jangan bergeser ke hati kita. Kalau dia bergeser ke hati kita, maka dia akan mengendalikan hidup kita, saudara. Jadi sekali lagi sesungguhnya, saudara, Tuhan tidak pernah melarang kita atau menentang kita untuk menjadi kaya. Tidak. Bahkan saya berdoa supaya saudara-saudara itu menjadi kaya, saudara. Hanya dua hal yang kita lihat dari ayat yang kita baca, saudara. Dua hal penting yang kita perhatikan, yaitu apa yang pertama, kalau engkau menjadi kaya, jangan mencari kekayaan itu dengan cara yang salah. Ya, jangan mencari kekayaan dengan cara yang tidak benar, saudara-saudara. Yang kedua, saudara, ya, jangan menggunakan kekayaan itu untuk hal-hal yang tidak benar. Ya, karena apa? Engkau harus mengerti bahwa kenapa engkau diberkati oleh Tuhan. Tuhan ingin supaya kita bisa menjadi berkat. Nah, ini yang harus kita mengerti dengan baik, saudara-saudara. Itu sebabnya firman Tuhan hari ini ringan kelihatannya. Tapi kalau kita mengerti kebenaran ini, maka hidup kita akan betul-betul menjadi berkat buat orang lain, saudara. Dan Tuhan akan memberkati kita karena kita betul-betul hidup sesuai dengan prinsip kebenaran firman Tuhan. Ya, Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan akan membawa kita benar-benar, ya, betul-betul Tuhan akan berkati kita menjadi kaya, yes, ya. Nah, sekali lagi saudara, saya ingin katakan kepada saudara, ini yang penting, jangan biarkan uang itu bergeser ke hati saudara. Kekayaan itu, ya, jangan bergeser ke hati saudara. Biarkan ada di tangan saudara. Saudara yang mengendalikan. Bukan bergeser ke hati saudara yang membuat kita justru yang dikendalikan oleh kekayaan kita. Nah, itu sebabnya saudara, hari ini ya, saya ingin mengatakan Anda adalah orang-orang yang kaya. Ya, semua kita orang yang kaya. Karena kalau engkau mencari kekayaan dengan cara yang salah, sesungguhnya Anda hidup dalam kemiskinan. Anda miskin sesungguhnya, saudara. Nah, itu sebabnya sekali lagi saya katakan, ayo saudara-saudara, hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sangat ingin kita menjadi orang-orang yang dipenuhi dengan berkat-berkat Tuhan. Asal kita mau lakukan apa yang Tuhan katakan, maka Tuhan akan menyatakannya. Ya, Tuhan akan mengangkat kita, ya, kita menjadi OKB, yaitu orang kaya benar. Ya, bukan orang kaya yang salah, tapi orang kaya yang benar, yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Mari kita serahkan, saudara, setiap kehidupan kita. Mungkin hari ini ada saudara yang sedang bekerja, Anda punya kerinduan, Tuhan berkati aku, supaya aku bisa naik finansialku, aku menjadi orang yang semakin kaya, semakin kaya, semakin kaya. Saudara, ada di antara yang saudara yang berdoa untuk pekerjaannya, untuk karirnya, segala sesuatu, ya, kita doakan. Ingat saudara, jangan lupa, tadi firman Tuhan mengatakan, dalam prosesnya, saudara, no shortcut, tidak ada jalan pintas. Tidak ada jalan pintas. Ya, kerjakan prosesnya, saudara. Lakukan prosesnya. Amin, saudara. Maka ketika engkau bekerja, firman Tuhan katakan, sedikit demi sedikit, kalau engkau hidup dalam kebenaran, Tuhan akan berkati engkau, saudara. Engkau akan jadi berkat. Haleluya. Ya, seperti lagu yang kita nyanyikan sekarang, saudara, bahwa Tuhan, aku rindu Tuhan, mengikuti rancanganmu, mengikuti Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan saya. Ya, saudara, jadi jadikan lagu ini menjadi pernyataan kita untuk meresponi firman Tuhan yang kita dengar hari ini, saudara. Ya, katakan sama-sama, kini aku percaya, yes Kak, tiada yang mustahil bagimu, kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap, kini
berserah. Yes. Ya, kami mau berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Kini aku percaya, yes Lord, tiada yang mustahil bagi kuasa-Mu, kuatkanku, dasarku berharap. Oh, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidup. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Tuhan, lagu ini menjadi pernyataan kami Tuhan, bahwa kami mau ikuti rancangan-Mu, kami mau setia ya Tuhan, secara khusus dalam melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Firman-Mu boleh mengajarkan kepada kami hal yang praktis ya Tuhan. Ketika kami bekerja, ketika kami mencari harta, atau mencari uang, mencari kekayaan, Tuhan ingin supaya kami mencari dengan cara yang benar ya Tuhan. Bahkan hari-hari ini ketika kami menghadapi situasi dan kondisi yang sulit hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberikan kreativitas kepada kami Tuhan. Engkau memberikan ide-ide kepada kami Tuhan. Bahkan firman-Mu mengatakan urapan untuk memperoleh kekayaan ya Tuhan. Tapi kami mau Tuhan, supaya kami menjadi orang kaya yang benar ya Tuhan. Yaitu kami mencari harta, kami mencari uang dengan cara yang benar ya Tuhan. Tolong kami supaya kami menjadi orang-orang yang setia, yang melakukan apa yang firman-Mu katakan. Dan kami mau Tuhan, kami menyadari untuk apa kami diberkati Tuhan. Supaya kami menjadi orang-orang yang menggunakan kekayaan itu untuk hal-hal yang benar ya Tuhan. Untuk hal-hal yang memuliakan Engkau ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan kami perkatakan ya Tuhan. Kami perkatakan firman-Mu yang kami dengar hari ini, biarlah menjadi bagian dalam hidup kami Tuhan. Kami adalah orang-orang ketika kami diberkati oleh Tuhan, kami akan menggunakannya untuk hal-hal yang benar. Untuk memberkati orang lain, untuk menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, dari apa yang Tuhan berikan, dari berkat yang Tuhan berikan. Sekali lagi Tuhan, biarlah kekayaan itu tidak berada di tangan kami, tidak berada di hati kami Tuhan, tapi itu berada di tangan kami Tuhan. Kami tidak mau itu bergeser di hati kami ya Tuhan. Kami tidak mau itu mengendalikan, sehingga kami kehilangan hal yang penting. Hal yang seharusnya, apa yang penting yang kami harus miliki Tuhan. Oleh karena kami salah dalam mengelola kekayaan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami Tuhan. Itu sebabnya kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran ini yang praktis dan sederhana Tuhan. Untuk kami jadikan pedoman Tuhan, untuk melangkah dalam kehidupan kami. Kami perkatakan, kami terima kebenaran ini Tuhan, menjadi bagian dalam hidup kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, pada akhirnya kami menyerahkan setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan. Kami bersyukur jemaat gereja-Mu IFCL Living Water Tuhan, kami boleh melihat Tuhan memberkati mereka semua Tuhan. Kami boleh melihat bahwa Tuhan bertanggung jawab atas hidup mereka ya Tuhan. Tuhan mengangkat setiap anak-anak-Mu Tuhan, bahkan kami boleh melihat Tuhan sedang
bekerja Tuhan untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami perkatakan Tuhan tidak stop sampai di sini. Engkau akan terus bekerja Tuhan untuk setiap jemaat-Mu. Itu sebabnya kami perkatakan berkati itu setiap jemaat-Mu yang ada dimanapun mereka berada ya Tuhan. Apapun yang mereka kerjakan, apapun yang mereka lakukan Tuhan. Tuhan buat berhasil ya Tuhan. Kami perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini Tuhan, kami perkatakan sekali lagi, Engkau yang ada di rumah mereka masing-masing, dimanapun mereka berada Tuhan. Damai sejahtera-Mu turun atas mereka Tuhan. Penyertaan-Mu ada dalam setiap mereka semua, di rumah mereka masing-masing atau dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat dari Tuhan. Dengan iman, terima berkat dari Tuhan. Firman Tuhan berkata, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Orang percaya katakan bersama, amin. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa yang mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi hikmat dan menuntun langkah hidup kita. Sampai bertemu kembali dalam ibadah minggu depan. Tetap menjaga kesehatan kita dengan cara disiplin melakukan protokol kesehatan.